mengikuti hari Oh, ini, mengikuti Zoom. Pak Ibnu, ya Pak. itu SD-SD tadi yang dikasih tahu oleh Ibu Meme yang bagian Sapras, Iya Pak. Ibu Sri, itu tinggal 55 yang belum Ya katanya. Alhamdulillah Pak. Tinggal lima, lima sudah turun. Ya, Ada progres turun Pak. 55. Namun kalau bisa hari ini tuntas 100%. Ya inilah Pak. Jadi perlu kerjasama semuanya ini Pak. Iya, makanya dari itu kalau tidak hari ini pemerintah pusat yang terdaftar aja yang bisa dikasih, yang lainnya tidak tidak dibantu. Akibatnya apa nanti? Ya, sekolahan itu sendiri yang rugi. Betul. Ah, kok dikasih orang kok nolak, dikasih orang kok enggak mau. Iya, Gimana lah Pak Bagus? Dikasih orang nggak mau Pak Bagus. sudah kaya mungkin Pak. Iya, iya. Ya, mungkin informasinya yang terlambat udah didapat kayaknya Pak. Jadi apa ya, upgrade untuk info mungkin terlambat. Jadi baru dapat hari. Kayaknya Verval PID sudah lama digaungkan. April Mas, dari April. Nah, dan sudah lama kok saya pernah dengar kemarin itu sekolahku memang kemarin belum selesai karena ya ada penggantian PLT anu apa kepala sekolah pensiun jadinya masih agak terlambat. Alhamdulillah udah selesai semalam. Mungkin itu Pak Ibnu, apa respon kepala sekolah ini? Dianggapnya WA yang kita masuk ke WA dia, dianggapnya hanya informasi. Ya itu Pak. Mungkin Betul. Pak Ini yang barangkali. sulit. Jadi tidak langsung ditanggapin. Nah ya, tidak langsung ditanggapi dan dicerna apa yang WA tadi. Kalau mereka benar-benar mencerna apa yang kita kita WA kan, oh ini kepentingan sekolah, oh ini untuk Urgent. kepentingan kita, oh ini. Nah mungkin mereka langsung tindak lanjuti, tapi berhubung ini mereka WA hanya sekedar WA biasa, ya dianggapnya biasa. Itulah. Jadi repot Pak. Serba salah Pak Ahmad. Mungkin Hari Sabtu itu saya dapat info dari ini Juli 84 sekolah. Nah ini padahal tinggal 3 hari lagi. Iya, Kalau kemarin-kemarin sebelum libur informasi itu Pak, mungkin kita lebih cepat, jadi bisa mengeluarkan semacam surat dari dinas, terus mungkin pas sekolah dari SD itu langsung kita tulis di surat itu. betul. Jadi untuk ada Pak Ibnu yang bisa membantu. Kalau tidak ya kita hari ini tutup, Selesai, hari ini mungkin selesai. mereka Nah, tidak dapat lagi. nggak dapat lagi ke depan. Jadi rencana tahun ini dua, tahun depan tiga. Mereka tidak mengisi, berarti mereka hanya dapat satu Pak nanti Pak. Nah iya, Itu berarti masalahnya. dianggap dua tahun hilang ya Mas? Hilang, Mas. Yang lima itu dianggap hilang. sekolah Hmm. itu mejer atau tidak aktif. Nah makanya dari itu mari kita berbondong-bondong sekolahan untuk menyadari kepentingan sekolah, kegunaan, manfaat digitalisasi sekolahan itu. Jadi pola pikir kita harus kita rubah agar sekolahan kita lebih maju. Walaupun kita ada di apa di ujung kulon, Iya. daerah pelosok, namun kita tidak tertinggal di dalam pembelajaran digitalisasi. Karena listrik kan sudah masuk sebagian daerah-daerah yang pelosok. Jadi kita manfaatkan betul. Ya kita mulailah Pak Ibnu, udah Oke. jam Silakan Mas. 11. Ya Mas silakan Bagus Pak. ini yang mulai Pak membawa acara. Ya Pak Bagus silakan Pak. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Ahmad dan Pak Ibnu. Kita mulai Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Oki, Bapak Ahmad SPD MPD. Yang kami hormati Perpal narasumber kita, digitalisasi jenjang SD. Oki ini berinisiasi ngumpulin sekolah-sekolah yang belum perval. Lanjut Pak, lanjut. izin. Bapak ya, Ogan Oke. tidak Komering apa-apa Ilir. ya. Lanjut. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Ibnu Anwar, SPD MPD. Juga yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Operator, dan Bapak Ibu Guru se-Kabupaten Ogan Komering Ilir yang hadir pada di ruang virtual ini. Alhamdulillah syukur Pak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya dan ridhonya kita bisa berkumpul bersama dalam webinar diseminasi verbal digitalisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Senin 22 Juni 2026. Semoga acara ini berjalan lancar hingga akhir nanti. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, untuk membuka webinar kita pada hari ini, serta agar kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah, kelancaran, dan memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Oki, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga webinar kita pada hari ini mendapatkan kelancaran, keberkahan, dan kesuksesan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kain songket indah ditenun, Cakep. Cakep, dipakai elok di hari raya. cakep, Cakep. Mari berdiri dengan santun, kita cakep. menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, demi memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Kepada operator dipersilakan untuk memutar lagu dan kepada seluruh peserta agar bisa mengambil sikap dengan siap. Terima kasih diucapkan. Hadirin dipersilakan untuk kembali duduk dengan tenang. Burung merpati terbangnya rendah, Cakep. hinggap sebentar di pohon rambutan. Cakep. Sambutan pertama yang penuh amanah,
kepada Bapak Ahmad lahir dan waktu dipersihkan. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Ogi. Sekaligus membuka webinar diseminasi verbal digitalisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogi. Kepada yang kami hormati, Bapak Ahmad SPD MPD, disilakan. Ya, terima kasih Pak Bagus, moderator yang telah memberikan waktu kepada saya mewakili Kepala Dinas Pendidikan Ogan Komering Ilir. Terima kasih sekali lagi Pak Bagus, Pak Ibnu. Ya, Pak. Sebelum saya menyampaikan kata pengantar atau kata sambutan dan membuka acara ini, saya akan pantun terlebih dahulu karena membalas pantun Pak Bagus tadi. Siap. Pagi hari memetik melati, Cakep, Cakep, harum harumnya semerbak sampai halaman. cakep, cakep, Bantuan papan interaktif digital ini menjadi langkah Oki menuju pendidikan masa depan. cakep. Sekali lagi ya Pak Ibnu ya. Silakan, Pak. ya Pak, siap. Pantun ini terinspirasi dari program digitalisasi Cakep, pembelajaran di Cakep, Kabupaten Oki melalui bantuan papan interaktif cakep, digital untuk sekolah-sekolah lebih maju lagi. cakep. Ya. cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kami Waalaikumsalam warahmatullahi hormati, wabarakatuh. di sini ada perwakilan dari BPMP Sumatera Selatan, Bapak Babah Hutomi. Selamat datang Pak Babah di Kabupaten Oki dan bergabung di Zoom meeting digitalisasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Yang kami hormati, di sini juga ada Ketua Kepala apa digital. Ketua apa? Ketua apa Pak Ibnu? Kalau, Ketua digital. Ya. kalau saya guru pejuang digital, Pak. Guru Ya, pejuang digital. ya, Mas Bapak Bagus, Ibnu. ya, Mas Bagus apa? Ketua Komunitas Guru Kabupaten Oki. Komunitas guru Kabupaten Oki ya. Di sini Pak Ibnu Ketua Pejuang Digital Ya, siapa? Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terima kasih Pak Bagus yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Pak Ibnu, Ya, Pak. yang saya hormati juga di sini ada Pak Bagus, Ketua Komite Kooperatif. Guru Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan tak lupa juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bergabung di Zoom meeting ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada kegiatan Zoom meeting ini. Marilah pada kesempatan siang ini kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikannya Aku hidayah, simpan kesempatan baju dan digitalnya fasilitasi benar-benar. oleh Pak Ibnu Anwar untuk mengadakan Zoom meeting Sekolah lagi. agar mempermudah perpal kita, verifikasi kita PID di Kabupaten Ogan Komering Ilir supaya lancar. Ini adalah dari anugerah dia Allah Subhanahu wa taala digerakkannya kepada Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu. Ya, Dan terima juga kasih. salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat sapaan beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Amin Amin. ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini kita ketahui ada sekolahan berjumlah 479 sekolah. Dari 479 sekolah ini 451 adalah sekolah negeri. Dan selebihnya itu 28 adalah sekolah swasta. Oleh sebab itu dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Oki tersebar di wilayah-wilayah baik di perkotaan maupun di pelosok.
Nah, pemerintah pusat telah banyak membantu sekolah dalam hal ini digitalisasi. Tahun ini sudah tahun kedua bantuan pemerintah untuk diberikan kepada sekolahan. Kalau kemarin sekolahan langsung diberikan langsung tanpa depodik lagi, dia hanya menyiapkan bersedia saja untuk mengklik di depodik. Namun tahun ini berbeda, Bapak Ibu sekalian. Tahun ini mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu, mengupload dan ada hal-hal yang harus kepala sekolah siapkan dalam mengupload kesediaan Bapak Ibu untuk mendapat PID di sekolah masing-masing. Oleh sebab itu, dari Dinas Pendidikan Ogan Komering Ilir sangat mendorong sekali kepada Bapak Ibu sekalian kepala sekolah agar kesempatan ini jangan disia-siakan, jangan menolak. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pemerintah telah menyiapkan sekolah-sekolah untuk mendapatkan bantuan PID dengan gratis, dengan cara verifikasi dan validasi di Depodik. Dodi. Mungkin Bapak Ibu ada kesulitan dalam verifikasi validasi di Depodik. Oleh sebab itu, hari ini kita kumpulkan Bapak Ibu sekalian Iya. dalam acara Zoom Karena meeting sama- ini agar Bapak Ibu, Karena yang kepala tim sekolah tim Pukomnya kan Indra dan sama ini. operator Palembang Dodi. bisa Oki itu menyelesaikan Indra. Oh, dan itu siapa? juga bisa Ipong. verifikasi Punya dan Ipong, validasi di Depodik Ipong itu sama dengan Indra. lancar, Nah, Indra tidak ketik ada lagi hambatan, tidak ada masalah. Tapi Karena datanya kita ada. ketahui bahwa hari ini hari terakhir persyaratan Bapak Ibu untuk memverifikasi dan validasi di Depodik. Dalam jumlah 479 ini, tadi Pak Baba tadi telah memberikan uraian bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir yang belum verifikasi itu 41. 17 masih menunggu verifikasi dari Dinas Pendidikan. Jadi semuanya 58. Dari 58 ini Bapak Ibu sekalian, mari kita berbondong-bondong agar sekolahan Bapak Ibu memverifikasi dan validasi data sekolahan dan memasukkan kesediaan Bapak Ibu menerima PID di sekolahannya. Kami sangat berharap Bapak Ibu jangan menolak atau tidak mengisi verifikasi validasi di Depodik karena hal ini akan merugikan pertama sekolah, yang kedua siswa, yang ketiga adalah guru. Guru ke depan hendaknya mengajarkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Bagi siswa juga variasi dalam mengajar sangat menyenangkan untuk siswa, untuk agar siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif ke depan. Bagi sekolahan, dia akan tidak ketinggalan di dalam kegiatan atau digitalisasi di sekolahan. Jadi dimanapun sekolah berada, walaupun dia di kota, di desa, dan di pelosok, dia ada pembelajaran interaktif. Dengan adanya ini, ketertinggalan antara kota dan desa dan pelosok tidak terjadi lagi dan pemerataan pendidikan akan terjalin dengan baik dan
Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya sekolah-sekolah yang akan mendapatkan PID, menerapkan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan digitalisasi berjalan dengan baik, dan perubahan pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih maju, lebih baik, dan lebih interaktif. Kemajuan Kabupaten Ogan Komering Ilir kita doakan bersama agar lebih maju. Itu harapan kita, Bapak Ibu, kepada sekolah-sekolah yang belum bergabung. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah yang lain ajak rekan-rekan guru kepala sekolah yang ada di di, di catatan atau di tabel tadi yang belum bergabung ini agar ikut dalam bergabung Zoom meeting pada hari ini. Mungkin itu Pak Ibnu dalam sekilas kata pengantar kami atas digitalisasi dan kemajuan pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bantuan pemerintah agar lancar dan sukses bantuannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Zoom meeting ini sangat bermanfaat dalam mempermudah Bapak Ibu dalam verifikasi dan validasi dokumen untuk mendapatkan PID di Depodik. Kepada Pak Ibnu kami terima kasih banyak. Kepada Pak Bagus juga kami terima kasih banyak atas bantuannya hari ini. Tolong Pak Ibnu bantu kepala sekolah yang kiranya apa kendala-kendala mereka, hambatan-hambatan mereka, sehingga mereka dapat lancar dalam memverifikasi dan validasi data di Depodik, agar mereka di Depodiknya dapat bantuan PID ke depannya. Itu Pak Bagus. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Zoom meeting PID, verifikasi dan validasi data di Depodik. Dengan ini kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad SPD MPD atas arahan dan sambutannya yang luar biasa. Mari kita berikan stiker yang luar biasa untuk Pak Ahmad. Monggo, Ya, monggo Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sedikit saya akan memberikan sapaan. Mohon maaf ini dari perwakilan dari BPMP, Bapak Widya Iswara dari BPMP, Pak Baba. Apakah masih di ruang virtual, Pak Baba? Ya, Pak. Ya, mohon maaf Bapak tadi terlewat sapaannya, jadi baru termonitor ini. Sehat Bapak? Ya, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak. Gimana Pak Bapak Bagus? Ibu hadirin Pak Anwar. peserta webinar yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Baba Khotami. Kepada Bapak disilakan. Oh, saya ngasih kata sambutan ya. Ya Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Pak Ahmad ya, Pak ada Pak Ahmad ya dari Ada Pak, ya Pak Masih, Ahmad. Pak. masih hadir. Pak Ya, Ahmad. Salam sehat Pak Ahmad. Terima Alhamdulillah, kasih amin Pak. Pak Ahmad dan rekan-rekan guru pejuang digital dan Ketua Pak Bagus ya, Ketua Guru ya Pak. Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sudah menginisiasi ya di detik-detik terakhir, hari-hari terakhir perval digitalisasi eh, pendidikan jenjang sekolah dasar. Kami bersyukur sekali ini ada inisiasi langsung dari teman-teman para kepala sekolah dimotori Pak Bagus dan Pak Ibnu Anwar ya yang
Pak Ibnu Anwar, kapan kita sama-sama lagi ke ini apa? Sungai Nah, apa? Sungai Keru ini ya? lumpur, Pak. Sungai Lumpur ya, Sungai Lumpur. Ya, Iya, melihat Pak. kondisi di sekolah-sekolah terluar di Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, hari ini kita terkumpul kembali Bapak Ibu dengan saya berbahagia diundang ke sini walaupun secara dadakan ya ke Zoom meeting yang dilaksanakan oleh teman-teman di Satuan Pendidikan. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas inisiasinya dari BPMP Sumatera Selatan. Semoga hal ini bisa mempercepat dan membuktikan bahwa Bapak Ibu benar-benar semangat dengan program digitalisasi pembelajaran ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, program digitalisasi pembelajaran itu sebenarnya ada beberapa pokok ya. Yang pertama yang kita lakukan sekarang ini yaitu pengadaan sarana dan prasarananya ya, yang sudah kita mulai beberapa tahun lalu. Di awal-awal kita membagikan Chromebook gitu ya. Kemudian tahun kemarin kita membagikan PID beserta ikutannya. Jangan lupa PID itu ada ikutannya berupa laptop dan hard disk eksternal Bapak Ibu. Itu proses pengadaannya. Yang kedua Bapak Ibu, eh, proses eh, pelatihan bagi guru-gurunya. Jangan lupa juga Bapak Ibu. Guru-gurunya harus kita tingkatkan kompetensi dalam rangka menggunakan peralatan digital tersebut. Nah, ini juga mungkin guru pejuang digital juga bisa. Kemarin kami juga di BPMP sudah melaksanakan juga banyak pelatihan-pelatihan ya. Terakhir kami melatih satu orang guru di tiap kabupaten berjenjang untuk menjadi fasilitator dalam proses pembuatan sarana pembelajaran dalam bentuk digitalisasi. Jadi dua hal Bapak Ibu, pengadaan alatnya, kemudian juga proses pengadaan ini Bapak Ibu tahun ini Bapak Ibu, kalau tahun yang lalu kita mengadakan PID-nya itu Bapak Ibu sasarannya adalah seluruh sekolah dapat satu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik sedia gitu aja. Tapi tahun ini di tahun kedua pengadaan PID-nya kami harus berhitung Bapak Ibu, harus berhitung karena prosesnya tidak satu sekolah dapat satu Bapak Ibu. Rencananya awalnya di tahun kedua ini sekolah akan dapat tiga, tapi hitungannya harus dipaskan dengan keadaan digitalisasi di sekolah masing-masing. Mungkin nanti akan ada yang dapat dua, ada yang dapat tiga, bahkan ada yang dapat empat sesuai kondisi masing-masing. Nah, misalkan saja di PAUD, Bapak Ibu. Di PAUD itu kebutuhannya satu per sekolah dirasa cukup. Tapi mungkin ada PAUD yang akan dapat lagi di tahun ini. Tapi sebagian besar PAUD itu tidak dapat lagi karena dihitung secara logika di PAUD itu cukup satu. Nah, makanya di prosesnya ada proses perpal Bapak Ibu, baik di PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nanti sisa-sisa anggaran yang di PAUD cuman kita berikan satu, mungkin kita tambahkan ke SD tertentu atau SMP atau SMA. Di SD pun kita harus perval dulu Bapak Ibu. Nah, tahun ini kita harus perval dulu. Maka Bapak Ibu kita tidak bisa langsung eh, antam kromo semua dapat gitu ya kayak tahun lalu. Tahun lalu pun semua dapat pun kami harus ada bukti persetujuan menerima. Jadi kita tidak boleh pengadaan kepada orang yang tidak menerima. Di tahun lalu ada dua klasifikasi yang tidak menerima itu. Satu, sekolah swasta yang merasa sanggup beli sendiri. Mereka memang klik tidak terima. Yang kedua ada sekolah yang lalai. Lalai klik Bapak Ibu di dapodiknya. Jadi nggak dapet gitu. Nah, yang tahun ini lebih ribet lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melakukan perval karena harus ada hitung-hitungannya. Bapak Ibu nanti dapat berapa gitu ya. Nah, yang tinggal klik sedia saja ada yang lalai, apalagi yang ngisi perpal Bapak Ibu. Nah, untungnya teman-teman di Oki ini melakukan inisiasi ya. Masih 41 sekolah lagi jenjang SD di Oki yang belum mengisi perpal. Nah, harapannya segera mengisi. Kemudian dinasnya juga segera melakukan proses persetujuannya. Apakah disetujui untuk mendapatkan PID-nya atau tidak. Karena ada juga sekolah yang tidak disetujui lagi Bapak Ibu. Contohnya adalah sekolah yang sudah tutup. Nah, yang tahu tutup atau tidaknya sekolah itu adalah operator dinas bersama kabitnya jenjangnya masing-masing gitu. Kami berdasarkan sasaran sekolahnya berdasarkan data Dapodik sebelumnya. Nah, karena kemungkinan saja ada
Saya lihat tadi di kabupaten lain tuh ada sudah 1 2 yang ditolak karena alasan sekolahnya sudah tutup. Kalau di Oki sepertinya tidak ada ya Pak Ahmad ya. Tidak ada sekolah tutup dari yang sasaran kami itu 475 479 sekolah ya Ya, betul, jenjang SD betul. di Oki. Nah, semoga semuanya dianggap layak oleh dinas dan proses pengisian perpalnya dianggap sempurna. Mungkin itu dari kami, dari BPMP, saya mewakili Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Ogan Komering Ilir yang sangat bersemangat ya melakukan perval ini dan memastikan ya bersama Pak Ahmad nanti memastikan 100% sekolah di Ogan Komering Ilir data verifikasi dan validasi ya. Karena data Dapodik itu kan eh, ada kemungkinan data itu kan selalu tumbuh Bapak Ibu. Hari ini benar, besok mungkin salah. Jadi untuk proses pengadaan memang harus apapun itu datanya harus dilakukan pada saat eksekusi itu harus dilakukan verifikasi dan validasi. Pada saat perencanaan mungkin kami tinggal menghitung data Dapodik, tapi pada saat eksekusi di lapangan akan dilaksanakan programnya diperlukan verifikasi dan validasi. Karena bisa saja data yang waktu perencanaan jumlah sekolahnya 479 ternyata sudah berkurang jadi 478 gitu. Kalau proses pengadaannya tetap diadakan nanti larinya kemana tuh barang gitu kan. Nah, makanya perlu proses verifikasi dan validasi. Termasuk juga jumlah yang akan diadakan. Kalau kami tiba-tiba kirim 3 semua, ternyata sekolah itu ada yang sudah punya 4. Punya 4-nya dari mana? 1 dari program tahun lalu, 3 lagi sudah dari APBD misalkan saja ya di Oki ada. Maka di nasional tidak bisa kita tiba-tiba hantam kromo 3 Bapak Ibu. Maka harus dilakukan verifikasi dan validasi. Setahu saya, Ogan Ilir belum ada ya proses pengadaan digitalisasi berupa eh, papan interaktif digital dalam bentuk APBD ya. Tapi di Muara ini itu ada Pak, Bapak Ibu. Maka kita perlu proses verifikasi dan validasi. Semoga saja Bapak Ibu proses perval ini bisa diselesaikan dengan sesegera mungkin supaya proses pengadaan digitalisasi di tahun 2026 bisa segera terwujud. Nah, yang ketiga Bapak Ibu saya ingin titip pesan. Kami sering datang ke satuan-satuan pendidikan dan menemukan papan interaktif digitalnya tidak berada pada tempat yang benar. Bapak Ibu, papan interaktif digital itu seharusnya berada di ruang pembelajaran, baik itu ruang kelas atau mungkin di ruang laboratorium, sehingga bisa digunakan oleh guru berinteraksi dengan siswa. Dan di sana dilengkapi juga laptop merah putihnya ya, laptop merah putih dan juga harddisk eksternalnya. Jadi seharusnya itu satu paket tuh, papan interaktif digital, laptop merah putih dan harus jumlah eksternal digunakan oleh guru untuk pembelajaran. Nah, karena program kita adalah digitalisasi pembelajaran. Jadi bukan berada di ruang kepala sekolah yang tidak bisa diakses oleh guru bersama siswa proses pembelajaran Bapak Ibu. Untuk keberadaan PID-nya. Nah, itu yang kami pesankan. Diharapkan PID itu berada di ruang-ruang pembelajaran. Baik itu ruang kelas atau ruang laboratorium dan lain sebagainya. Adapun penyimpanannya di malam hari atau untuk menghindari kecurian dan lain-lain, penyimpanan bisa di mana saja, bisa disimpan di ruang kepala sekolah, bisa disimpan di gudang dan lain-lain tempat yang dianggap lebih aman di sekolah. Tapi Bapak Ibu, untuk keberadaannya di jam-jam pembelajaran, PID itu harus berada di ruang kelas. Untuk sementara karena punya satu, mungkin bergantian atau PID yang dipindah-pindah ke tiap ruang kelas atau proses pembelajarannya dilakukan rolling atau bergantian siswa dan gurunya pindah ke tempat ruang PID itu berada di ruang kelas yang mana itu Bapak Ibu. Tapi insya Allah Bapak Ibu kita mentargetkan di kemudian hari setiap ruang kelas itu ada PID, satu PID Bapak Ibu ya. Sebagaimana selama ini setiap ruang kelas sudah ada satu papan tulis ya. Nah, selayaknya di ruang kelas itu standarnya ada satu papan tulis, kedua ada satu papan berkotak, dan nanti tambahannya ada satu PID. Bapak Ibu, eh, sejauh ini kami sering melihat ruang-ruang kelas kita tidak punya papan berkotak, Bapak Ibu. Nah, papan berkotak ini Bapak Ibu mungkin tetap Bapak Ibu bisa pikirkan, bisa dibeli dengan dana BOS ya.
karena cukup murah papan berkotak, tinggal beli triplek putih ya, dipotong dua itu digaris-garis dengan paku, bikin grid-grid kotak-kotak ya, ini sangat diperlukan di ruang kelas. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, semoga saja kita bisa melakukan proses digitalisasi di kelas dengan pengadaan alat digital berupa papan interaktif digital ini di setiap ruang kelas nantinya Bapak Ibu. Mungkin itu dari kami. Terakhir sekali lagi ucapan terima kasih dengan diselenggarakannya Zoom meeting pada siang hari ini. Semoga saja 41 sekolah yang belum mengisi bisa segera mengisi, dan teman-teman dinas bisa segera mengapproval ya, mensetujui proses verifikasi dan validasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutan dan juga arahannya. Semoga seluruh sekolah di Kabupaten Oki termasuk yang 41 sasaran yang belum menyelesaikan bisa segera menyelesaikan dengan tepat waktu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan materi inti mengenai diseminasi verbal digitalisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Oki. Yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Ibnu Anwar SPD MPD selaku Guru Pejuang Digital Kabupaten Oki. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Pak Bagus. Ini Ketua Komunitas Guru Kabupaten Oki, Komunitas Daring. Terima kasih juga pada Pak Baba yang sudah mendampingi kami dalam kegiatan diseminasi hari ini terkait dengan kecepatan ya pengisian verbal digitalisasi. Kemudian tidak lupa pada Pak Ahmad yang sudah memberikan dukungan sehingga kegiatan webinar dadakan Pak Baba, mohon maaf ya Pak Bagus juga hari ini bisa terselenggara. Insya Allah nanti sampai selesai, nanti malam jam 23.59 semuanya sudah mengisi. Baik, izin kita mulai pantun dulu karena tadi Pak Bagus pantun, Pak Ahmad juga pantun. Jalan-jalan ke Teluk Gelam, jangan lupa Cakep, membeli laksan. Bapak Ibu cakep. yang menjawab salam, insya Allah selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih. Satu lagi, Pak, ya. Hmm. Menanam Monggo, padi monggo. di awal pekan sambil Cakep, memandang indahnya alam. Papan cakep, interaktif digital, ayo kita manfaatkan agar materi yang cakep. sulit mudah dipaham. Oke. Baik, izin Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu, terutama yang belum ya, yang belum sama sekali melakukan proses verbal untuk mengikuti. Jadi sekilas saya akan memberikan paparan, terus setelah itu saya akan praktek langsung aja Bapak Ibu ya. Di bagian chat itu sudah saya sematkan, ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah link ya, link untuk perval digitalisasi. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf Pak Baba, ini beberapa yang belum ngisi Pak. Tadi WA ternyata ketinggalan informasi. Ya seperti waktu kita di Sungai Lumpur, itu mereka sinyal internetnya hilang-hilang Pak. Jadi WA yang dikirim ya, ataupun kegiatan seminar sebelumnya yang dilakukan oleh Pak Baba terkait dengan kegiatan pengisian perpal ini belum disimak atau belum sampai ke daerah Sungai Lumpur, Cengal, dan Sungai Menang. Saya harapkan Bapak Ibu, tadi data yang sudah kita kirim, kalau Bapak Ibu mengenal nama dari kepala sekolah tersebut, untuk mencolek ya, telepon, sehingga hari ini, atas waktu nanti malam 23.59, itu semua sekolah mengisi.
Baik, saya akan share screen bagi layar dahulu, Bapak Ibu. Muncul, Mas? Oke, lanjut Mas Ibnu. Lanjut. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk ya, mau mengisi portal, yaitu tidak lagi istilahnya seperti yang disampaikan Pak Bapak tadi. Kalau tahun kemarin itu cukup mengisi setuju ya, menerima atau tidak menerima seperti itu. Kalau tahun ini Bapak Ibu prosesnya agak apa ya, rumit ya. Yang pertama Bapak Ibu harus masuk ke web ini Bapak Ibu, portal dikpom-sd.kemendikbudrismen.go.id. Ketik aja di lapangan pencarian itu di Perpal Digitalisasi Pembelajaran. Jadi alamat yang saya kirim ke Bapak Ibu tadi itu nanti ketika Bapak Ibu masukkan itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Terus di bagian pojok atas Bapak Ibu. Bentar saya pindah dulu. Nah, di bagian pojok atas kanan ini ya, kanan atas ini itu ada masuk. Nah, yang mempunyai wewenang untuk login di sini ada dua. Ketika kita klik Bapak Ibu, yang pertama adalah ini kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa masuk kalau menggunakan SSO Dapodik, yang mana biasanya itu dimiliki oleh kepala sekolah dan operator. Terus yang kedua, di sebelah kanan ini adalah akun yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan BPMP. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi, terus nanti isian Bapak Ibu ada yang belum lengkap, itu yang memverifikasi atau yang menindaklanjuti, mereview adalah Dinas Pendidikan. Di OK itu dibantu oleh Mbak Meme dan Mbak Sri, juga ada Bu Melisa ya, bertiga. Cuman mereka bertiga ini, bagian Sarpras, ini tidak bisa mengambil tindakan kalau Bapak Ibu belum mengisi sama sekali atau belum pernah login. Jadi yang dilakukan yang pertama, Bapak Ibu silakan login ya. Saya ulangi lagi. Jadi melalui portal Dikpom ini, SD Kemendikbudrismen.go.id, silakan Bapak Ibu login sebelah kanan atas. Ya, nanti tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini berubah ya Mas tampilan layarnya ya. Nah, tampilan kepala sekolah, Bapak Ibu silakan masuk. Ya. Nah, nanti kalau di tampilan kepala sekolah itu akan masuk seperti ini, Bapak Ibu. Tulisannya masuk dengan SSO Dapodik. Nah, kalau kita klik, nanti akan seperti ini. Izin Bapak Ibu, kecepatan tidak saya menyampaikan materi? Aman Tidak, Mas, Pak. aman. Oh, baik. Aman. Nah, Aman. langkahnya kalau Bapak Ibu sudah sampai ke tampilan ini, SSO Dapodik, itu masukkan saja ya untuk username dan password ketika kita mau login ke Dapodik. Nah, ini misalkan saya contohkan SD saya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, nah ini juga penting Bapak Ibu, akan diminta kode autentifikasi. Nah, kode autentifikasi ini tergantung operator apakah menggunakan autentikator, menggunakan apa kode pesan atau yang lain. Nah, ini seperti sekolah saya ini Bapak Ibu menggunakan autentikator. Nah, kodenya harus kita masukkan. Bentar Bapak Ibu ya.
Maaf ini tadi HP saya cas. Nah, kode autentikator ini Bapak Ibu biasa dimiliki ya. Ada yang disimpan di HP kepala sekolah, ada yang disimpan oleh operator ya. Jadi silakan nanti gunakan modul ekspor kode sehingga tidak hanya kepala sekolah yang memegang kode autentikatornya, tapi juga operator. Nah, izin saya masuk menggunakan kode sekolah kami. Ini bergerak terus ya Bapak Ibu, jadi harus cepat. Nah, kalau sudah kita masukkan kode autentikatornya, itu akan masuk seperti ini Bapak Ibu. Ada sebagai operator sekolah, ada login sebagai tenaga pendidikan. Nah, silakan misalkan di sini sebagai operator sekolah. Kita klik aja Bapak Ibu. Nah, tampilan berubah Bapak Ibu ya, akan masuk lagi ke portal digitalisasi pembelajaran SD tadi, kemendikbudasmen.go.id, masuk ke dashboard. Nah, di sini itu akan muncul data update terakhir ya, data sekolah kita. Nah, di sini SD saya, Bapak Ibu, SD Negeri 1 Mulyaguna, jumlah siswa 198, rombelnya 10, jumlah gurunya 13. Jadi SD kami memang dulunya SD gemuk karena apa namanya waktu lintas ya, jalan lintasnya masih rame, itu jumlah murid kami sampai 240-an. Tapi sekarang jalan lintasnya itu sudah mulai sepi ya. Rumah pagi sore tutup, rumah makan tutup. Murid kami berkurang. Nah, di sini sesuai dengan yang disampaikan Pak Baba tadi, Bapak Ibu. Jadi tahun ini jumlah PID yang dikirim ke Bapak Ibu ya, yang dibantukan ya, kita nanti dikasih dan gratis Bapak Ibu. Itu tidak cuma-cuma langsung dikirim misalkan 3, 4, dan seterusnya. Tidak. Tetapi disesuaikan dengan jumlah siswa kita. Terus juga sarana prasarana di sekolah kita. Lanjut Bapak Ibu, di sebelah kiri ya, ini ada tulisan beranda. Ya. Terus di bawahnya ada verifikasi data. Nah, di sini sekolah saya sudah mengisi Bapak Ibu. Jadi ada centang biru 2. Nah, kemarin ya informasi terakhir dari Mbak Meme itu beberapa kepala sekolah baru mengisi input data dan belum unggah surat. Padahal dua ini berkaitan. Ini saya contohkan Bapak Ibu input data. Nah, ketika kita klik bagian input data, itu akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini sekolah saya sudah saya isi. Jadi sudah terisi. Nanti di sini akan otomatis SD1 Mulyaguna, NPSN. Nah, ini akan otomatis. Di sini kalau Bapak Ibu belum mengisi, ini belum ada tulisan setujui dinas. Ya. Nah, yang perlu diisi yang pertama yaitu ini nanti. Kosong nanti kalau Bapak Ibu belum mengisi ya. Nama kepala sekolah silakan diisi. Di sini kepala sekolahnya Pak Kasdiwandi. Nah, ada tulisan Bapak Ibu tanpa gelar ya. Kemudian yang kedua nama lengkap kepala sekolah dengan gelar. Nah, baru di sini yang kedua berikan gelar nama kepala sekolah. Nah, pilih apakah kepala sekolahnya definitif atau PLT. Kemudian isikan NIP, nomor telepon kepala sekolah yang sekarang Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena nanti waktu pengiriman PID dari apa namanya tim pengirimnya itu ya itu akan langsung menghubungi nomor kepala sekolah. Nah, beberapa kepala sekolah tahun kemarin itu sulit dihubungi, Bapak Ibu. Ya, karena itu pada tahun ini itu ada nomor HP lain yang harus juga diinputkan. Ini contoh ya, di sini di sekolah kami penanggung jawab pertama itu saya. Terus nomor HP saya tulis di sini. Nah, ini kemungkinan antisipasi ya. Misal kepala sekolah tidak bisa dihubungi, terus mobil logistik pengiriman sedang ke arah sekolah kita, maka yang dihubungi yang kedua adalah penanggung jawab. Kemudian penanggung jawab itu tidak hanya satu, tapi juga ada yang lain. Nah, di sini adalah operator. Di sini saya tuliskan operator sekolah kami yaitu Pak Budi Wibowo SE. Dan tentunya
jangan lupa diisikan juga nomor WA-nya ya, nomor WA atau nomor telepon yang aktif. Kemudian Bapak Ibu, ini juga penting sumber listrik. Beberapa sekolah, terutama di daerah Air Sugian menyampaikan, Pak Ibnu, di sekolah kami itu PID-nya susah nyala, Pak. Karena memang voltase yang masuk ke tempat kami itu sangat kecil. Nah, apabila permasalahan di situ itu seperti itu Bapak Ibu ya, maka di sini sesuai ya sesuaikan isian PLN-nya. Kalau memang misalkan seharusnya 900 volt ampere tetapi masuk ke sekolah Bapak Ibu itu hanya 200 atau 450 volt ampere tidak sesuai dengan yang seharusnya, isikan aja seperti itu. Tapi Alhamdulillah kemarin kalau tidak salah update terbaru di Air Sugian itu arus listrik sudah stabil. Ya, jadi sudah ada kerjasama dengan PLN untuk menambah daya di sana. Selanjutnya Bapak Ibu terkait yang nomor 10 ini akses internet. Nah, di tempat kami itu pakainya WiFi Indosat. Nah, kecepatannya 50 ya megabytes. Penggunaan fiber optik. Jadi pakai itu apa namanya WiFi, kabel WiFi itu Bapak Ibu. Nah, kelemahannya Bapak Ibu, ini saya tidak bermaksud menjelekkan provider ya. Kalau Indosat ini biasanya hujan atau mendung sedikit, itu sinyal internetnya redup atau turun. Nah, mungkin Bapak Ibu di sekolahnya ya, sekarang ada program baru kalau memang belum menggunakan akses internet ya, ada internet rakyat ya, yang kemarin baru di launching, mungkin bisa ke sana ya, atau pakai Starlink kalau memang memungkinkan. Tentunya kita nanti harus menyesuaikan dengan apa namanya kebijakan yang ada di penggunaan dana BOS. Terus nomor 11 Bapak Ibu, apakah wilayah sekitar sekolah sudah tersedia akses internet fiber optik? Nah, ini yang fiber optik itu kabel itu Bu, yang biasa eh, digunakan di rumah-rumah sehingga rumah kita itu tersalur internet. Bukan yang dari seluler ya Bapak Ibu. Kalau seluler kan langsung ya kan. Tapi kalau kita menggunakan WiFi di rumah itu fiber optik. Kalau memang ada kabel itu entah dari PLN atau dari Bisnet atau dari Indosat atau dari Speedy ya, Telkomsel jika silahkan diisi ya. Kemudian jumlah peserta ini diisikan ya. Ini kalau ini data tahun kemarin ya, belum termasuk data yang tahun ajaran yang akan datang. Jadi kelas 6-nya ini isikan kelas 6 yang baru lulus masih data yang tahun ajaran 2025-2026. Kemudian jumlah rombel, jumlah ruang kelas ini isikan sesuai dengan keadaan di dapodik. Artinya kepala sekolah ini tidak bisa sendirian ketika ngisi. Harus apa namanya berdampingan bersebelahan dengan operator. Kemudian jumlah papan interaktif. Nah, sekolah kami kebetulan baru satu. Jadi di sini tulis satu. PID lainnya belum ada. Karena di OKI kalau tidak salah belum ada penganggaran dari APBD. Dan kemarin ada apa ya sekolah yang mau membeli itu malah nanti jadi kasus Bapak Ibu ya. BPK datang ke situ. Jadi kita ambil amannya, kita ambil bantuan dari pemerintah saja dulu. Tapi kalau memang kebijakan dari daerah ada bantuan, ya kita tunggu. Karena beberapa kabupaten itu tahu saya ketika mereka punya sekolahnya uang bosnya banyak, terus membeli dari dana bos, itu malah bermasalah dengan BPK. Kecuali memang dari Dignas ada aturan khusus turunan yang memungkinkan sekolah-sekolah besar untuk membeli menggunakan dana bos. Terus alamat lengkap Bapak Ibu isikan. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu, di beberapa tempat di Sungai Menang, di Air Sugian, kemudian di Cengal, ini titik koordinatnya tidak keluar ini. Ini juga apa jadi masalah ya. Jadi mohon mungkin Bapak Ibu kepala sekolah ketika mengisi silahkan
ke kota ya. Kalau memungkinkan kan dari Cengal ke Kayu Agung itu sekitar 2 jam 3 jam kalau lancar ya. Jadi nanti dicari saja ini bisa di apa seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi koordinatnya itu bisa kita cari karena mapnya ini terhubung dengan Google Map sepertinya. Dan pastikan letaknya tepat karena kemungkinan logistik ya yang bagian pengiriman akan menyesuaikan dengan map itu waktu mereka menuju lokasi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, bantuan digitalisasi ini, nah ini yang penting. Kalau tahun kemarin kan kita tinggal ini bersedia menerima atau menolak. Kalau Bapak Ibu memang ya, misal ya, jumlah muridnya sedikit, kemudian satu aja PID kesusahan untuk menyimpan, terus apa khawatir mungkin ada sesuatu hal, ini harus bersepakat maksudnya rembukan ya kalau saya Jawanya. Musyawarahlah kepala sekolah dengan guru-guru bersedia menerima atau tidak. Kalau memang tidak, khawatir karena hilang atau rusak, kan tidak punya ruangan khusus, silakan diisi ya. Tapi ini harus sepakat sehingga kepala sekolah ini yang mengisi ini tanggung jawab kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi termasuk beberapa sekolah yang belum mengisi itu kalau hari ini tidak mengisi sampai jam 23.59 nanti, maka dianggap tidak memungkinkan ya ini. Saya belum tahu Pak Bapak yang tahu persis, dianggap menolak menerima. Dan tahun ini itu rencananya seperti yang sampaikan tadi bisa langsung 2, 3, bisa juga langsung 4 Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketinggalan kepada sekolah-sekolah yang sudah apa namanya yang belum maksud saya belum mengisi vertikal digitalisasi. Setelah itu, kalau kita sudah mengisi semua sampai poin 24, jangan lupa Bapak Ibu untuk cetak formulir. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Beberapa kepala sekolah isiannya itu sudah sampai sini tapi tidak mencetak formulir ya. Nanti kalau kita klik cetak formulir, ini tampilannya akan seperti ini. Mohon maaf, saya akan tampilkan. Jadi ada tampilan hasil isian kita dalam bentuk Word. Kalau kita pakai Excel ya, kalau Bapak Ibu ada apa namanya Office-nya, di situ adanya pakai Google Workspace, nanti tampilannya berupa Google Docs. Jadi nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Hasil isian yang tadi kita isikan dari poin 1 sampai poin 24. Apakah sudah muncul Mas Bagus? Iya Mas? Sudah muncul tampilannya yang Ya, isian? OTW, siap. Sudah muncul. Oke. Ini Sudah Mas, Bapak Ibu. siap. Ya, terima kasih Mas. Jadi setelah kita isikan, kita itu harus mencetak ya surat pernyataan kebenaran data dan kesediaan menerima bantuan. Setelah kita cetak di bagian sini Bapak Ibu, itu harus ditandatangani oleh kepala sekolah. Ya. Setelah ditandatangani kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu scan. Nah, inilah Atau betul? beberapa Enggak. sekolah belum melaksanakan langkah ini. Jadi tidak langsung selesai ketika kita mengisi isian tadi, tapi Bapak Ibu harus mencetak hasil isian. Ini ada tulisan lagi, Bu. Isi header dengan kop. Ya, jangan lupa ini kopnya diisi. Tapi kalau memang kesulitan, nanti japri saja, Pak. Saya tidak bisa ini kopnya, misal ya ini. Itu japri saja ke Mbak Meme, ya Bu Meme atau Bu Sri, atau bisa ke saya, nanti saya teruskan. Kesulitan Bapak Ibu di mana gitu. Gitu ya. Jadi ini harus di print, kemudian tanda tangani kepala sekolah, dan di upload. Uploadnya kemana? Uploadnya ke sini Bapak Ibu. Ya. Di Ya udah ikut lah, nggak ada apa-apa. namanya unggah surat. Ini Bapak Ibu. Nah ini karena saya sudah mengisi, jadi di sini sudah muncul lihat dokumen. Tapi kalau Bapak Ibu belum mengunggah, ya hasil print out tadi belum kita print, terus ditandatangani kepala sekolah,
belum kita PDF-kan, belum kita upload, di sini tidak akan muncul. Karena itu Bapak Ibu harus print, minta tanda tangan kepala sekolah. Kalau memang kepala sekolahnya baru apa ya tidak di tempat, mungkin bisa atas nama dulu Bapak Ibu. Tanda tangani, tapi jangan lupa untuk tetap memberitahu kepala sekolah karena waktunya sangat mepet sampai nanti malam jam 23.59. Nah, cara untuk ngupload setelah di PDF-kan itu klik di sini Bapak Ibu. Ya, ini saya sudah mengupload jadi tidak bisa di sini nanti diklik maka nanti akan mencari di mana tadi dokumen PDF-nya disimpan. Nah, saya sarankan setelah dibuat PDF simpan di laptop atau kalau memang Bapak Ibu pakai gawai, pakai HP simpan di eh, tempat nyimpannya tadi di mana harus jelas dan jangan salah upload. Untuk melihat apakah hasil uploadan kita sudah betul apa tidak, itu dari sini Bapak Ibu. Kita klik, nah di sini. Ini sudah ada apa namanya headernya, kop Bapak Ibu. Ini agak berantakan sedikit ya. Terus di sini sudah ditandatangani dan ada stempel basah. Terus di bawah ini Bapak Ibu hasil isian tadi sebagai lampirannya. Itu Bapak Ibu mohon yang belum ngisi masih ada waktu silakan di progres ya, dikerjakan sekarang. Kalau yang hadir di sini adalah operator, tolong segera hubungi kepala sekolah. Kalau yang ada di sini kepala sekolah, tolong operatornya untuk di telepon untuk segera bersama-sama kerjasama mengisi, menyelesaikan data isian dari verbal digitalisasi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu udah mengisi, ini nanti eh, dimungkinkan Bapak Ibu dianggap menolak bantuan. Yang lain tahun ini dikirim bantuan PID lagi, tapi Bapak Ibu ketinggalan, tidak menerima. Disitulah pentingnya kenapa Bapak Ibu yang belum ngisi ya, untuk segera mengisi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saya mau menambahkan materi sedikit ya, eh, 10 menit saja, apa yaitu tentang ruang GTK. Bapak Ibu, di, saya sebagai guru pejuang digital itu punya tugas Bapak Ibu, salah satunya mensosialisasikan penggunaan rumah pendidikan. Bapak Ibu, rumah pendidikan, kalau kemarin Bapak Ibu install di gawai, di gadgetnya itu masih tertulis RGTK, sekarang berganti ya. Jangan bingung Bapak Ibu. Tampilannya ruang GTK itu langsung jadi rumah pendidikan. Terus di sini saya akan sosialisasikan Bapak Ibu di rumah pendidikan terutama ruang GTK itu ada beberapa menu yang nanti dapat Bapak Ibu gunakan menggunakan PID ya yang bisa dibuka menggunakan papan interaktif digital yaitu di sini Bapak Ibu di pelatihan mandiri. Nah, ketika kita Bapak Ibu apa namanya PID datang, itu sebagian besar itu takut untuk mencoba. Jangan takut Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena PID ini nanti ke depannya itu diharapkan semua guru memakainya. Jadi PID kalau sudah jumlahnya 6, itu letaknya di kelas-kelas dan Bapak Ibu harus menggunakan untuk mengajar, melibatkan anak untuk bisa menggunakannya langsung Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ada materi atau topik ya, topik terbaru kemarin sudah dilaunching oleh Ustadin terkait ya ini yang berkaitan dengan PID. Ini Bapak Ibu bisa cari nanti di topik pelatihan mandiri. Kemudian Bapak Ibu cari yang digitalisasi pembelajaran di sekolah dasar. Ini Bapak Ibu. Ya, digitalisasi pembelajaran di sekolah dasar. Ini sambil mengisi waktu libur Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu buka topik pelatihan mandiri ini, kemudian pelajari isinya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya.
Jadi ada ini yang topik pertama terkait dengan akselerasi penguatan literasi numerasi. Yang kedua tentang kebijakan digitalisasi pemanfaatan PID. Yang ketiga ini tentang papan grafik digital dalam pembelajaran ini tentang MPI nanti. MPI itu apa namanya media interaktif. Nah ini Bapak Ibu caranya nanti Bapak Ibu ya klik aja bagian kanan ini ada tanda segitiga. Kemudian Bapak Ibu klik di bagian biru ini Bapak Ibu ya link untuk menuju ke materi. Nah di sini itu ada link yang bisa Bapak Ibu pelajari. Tinggal di klik saja. Kalau sudah diklik dia akan mendownload sendiri Bapak Ibu ya. Nah tampilan akan seperti ini. Nah sambil mengisi waktu apa liburan Bapak Ibu sambil mendapatkan tambahan pengetahuan ya. Kalau sudah kita klik, kita pelajari, stop aja Bu. Nanti di sini yang tadinya tidak centang biru akan jadi centang biru. Nah, begitu seterusnya untuk materi-materi. Kemudian ada latihan pemahaman. Nah, latihan pemahaman ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nilainya kurang, ini bisa dicoba berulang-ulang sampai nanti nilainya mencukupi atau sangat memuaskan. Ya. Kemudian yang ketiga, ini cerita reflektif. Nah, cerita reflektif itu hanya kita menuliskan kalimat. Contohnya bagaimana digitalisasi pembelajaran mempercepat penguatan literasi, numerasi. Nah, ini tinggal kita tuliskan kalimat saja, Bapak Ibu. Sampai di sini, nanti keluar tombol biru simpan. Kalau sudah keluar ini, silakan klik simpan. Begitu seterusnya. Nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu akan mengerjakan post test akhir. Nah, post testnya ini cuma 8, Bapak Ibu. Tidak banyak. Nah, silakan nanti dibuka topik pelatihan mandiri tentang digitalisasi pembelajaran di jenjang sekolah dasar. Yang terakhir, kalau Bapak Ibu sudah membuka ya dan menyelesaikan semua materi, mengerjakan post testnya, mengisi refleksinya, Bapak Ibu akan mendapatkan surat keterangan topik selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang terakhir Bapak Ibu, selain dari ruang GTK ada juga yang namanya ruang murid. Nah, penggunaan PID ini erat kaitannya dengan ruang murid. Nah, ini nanti akan kita bahas kembali ya. Kemarin kalau Bapak Ibu mengikuti seminar kita, webinar Koguraki 11-12, mungkin Bapak Ibu bisa atau sudah memiliki dasar pengetahuan tentang ruang murid. Nah, kalau Bapak Ibu belum kemarin tidak mengikuti webinar kami, nanti silakan dieksplorasi. Dari kementerian itu menyiapkan ada ruang murid Bapak Ibu. Dan di ruang murid ini itu banyak sumber belajar yang bisa Bapak Ibu manfaatkan menggunakan papan interaktif digital. Nah, ini contohnya salah satunya Bapak Ibu, yaitu sumber belajar. Nah, sumber belajar itu ada kelas-kelasnya. Nah, silahkan diekspor sendiri, Bapak Ibu. Selain itu, Bapak Ibu ada juga eh, muatan khusus untuk persiapan TKA. Nah, selain sumber belajar, ada latihan soal, ada juga sumber buku pendidikan. Nah, ini yang paling disukai murid-murid saya, Bapak Ibu, yaitu tentang buku. Buku ini, ada yang bukunya itu harus kita download PDF, ada yang bisa bukunya itu apa namanya keluar ya, ada naratornya. Nah, seperti itu silakan nanti dieksplorasi. Nah, yang penting hari ini Bapak Ibu yang terutama yang belum mengisi perpal digitalisasi, saya harapkan segera mengisi. Yang sudah ya di ruang GTK tadi ada topik pembelajaran pelatihan diri, silakan dibuka di bagian digitalisasi pembelajaran di sekolah dasar. Terus kalau Bapak Ibu mencari inspirasi, saya pakai PID ini untuk apa gitu. Nah, itu PID salah satunya bisa kita gunakan untuk mengajar agar yang abstrak itu bisa menjadi apa nyata ya, mendekati nyata sehingga murid itu lebih paham ketika kita mengajar. Salah satunya kita bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar di ruang murid
dari portal Rumah Pendidikan. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Bagus sebagai pengacara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berikan reactionnya. Monggo buat Pak Ibnu Anwar selaku guru pejuang digital di Kabupaten Oki. Luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Ibnu Anwar. Terima kasih banyak atas ilmu dan panduannya. Termasuk juga tadi ada tambahan materi berkaitan dengan rumah pendidikan. Dan ini sangat bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Monggo, di sela-sela kita, di sela-sela kesibukan kita, monggo kita luangkan waktu, luangkan tenaga, luangkan pikiran untuk bisa sama-sama belajar di rumah pendidikan. Bahan-bahan banyak, monggo kita semua bisa sama-sama belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi bersama. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat room dengan format nama, asal underscore asal sekolah, underscore pertanyaan. Untuk sesi pertama ini, kita buka untuk 3 pertanyaan pertama. Monggo silakan Bapak dan Ibu yang ingin raise hand atau ingin menuliskan pertanyaannya di chat Zoom. Izin Pak Mas Ibnu, Oke, silakan Mas. itu Pak Baba insya Allah minta dikirim rekaman Zoom kita hari ini. Siap, nanti kita kirim ke Pak Baba. Oke, Bagi Bapak Ibu yang menginginkan rekaman, nanti saya upload juga di YouTube. Jadi ya hari ini itu ya saya Bapak sudah dan Ibu. live streaming YouTube Mas ya, karena sinyalnya agak naik turun. Ya, sepertinya hari ini dari pagi jaringan kita agak agak turun. Untuk Indosat agak turun. Baik Bapak dan Ibu silakan kami persilakan untuk bisa raise hand atau ingin langsung bertanya kepada Pak Ibnu berkaitan dengan verbal digitalisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Oki, terutama tentang bantuan PID 2 tahun ke depan. Monggo, kami persilakan. Izin Mas, saya awalin. Silakan, silakan Mas. Ya, berkaitan dengan PID yang sudah didapat oleh sekolah, kami sendiri terkadang itu kesulitan untuk Iya, memindahkan papan interaktifnya kalau dari ruang kantor itu ke ruang kelas misalnya untuk dimanfaatkan berkaitan dengan keamanan dari bagaimana memindahkan papannya itu ke ruang-ruang Mas, ke ruang kelas misalnya atau di ruangan khusus. Nah, kemudian berkaitan juga dengan keamanan. Nah, seandainya jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan terjadi kehilangan. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Mungkin ini siap, beberapa sekolah juga bertanya demikian, tapi bingung mau lapor itu mau kemana. Monggo, Mas Ibnu. siap. Terima kasih. Di sini ada Pak Baba juga. Pak Baba mungkin juga nanti bisa membantu untuk menjawab, Pak. Baik, yang pertama terkait dengan apa pemindahan ya, Bapak Ibu. Sama ya, saya menguatkan kembali, mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Baba tadi, ya, bahwa sebenarnya PID ini itu harus ditempatkan di kelas, ya, di ruang pembelajaran. Tapi memang Bapak Ibu, sebagian besar ya di OKI itu belum, istilahnya kelasnya itu belum aman, Pak Baba. Ya, ini sekedar informasi, Pak Baba. Jadi sekolah-sekolah kami itu beberapa bulan kemarin, kalau tidak salah ini masih ada Pak Amin enggak ini?
di daerah Tanjung Lubuk, Teluk Gelam, dan yang lain itu dibobol maling, Pak. Nah, jadi ketika di kelas itu belum aman, sa- maka mungkin Bapak Ibu bisa menempatkan di tempat yang aman. Ya, tempat yang aman itu yang bagaimana? Yang aman itu kalau menurut saya ini secara pribadi, yaitu kelas yang ada paling tidak teralisnya. Sudah ada teralisnya saja Pak Baba, di Tanjung Lubuk dua sekolah itu dibobol maling Pak. Dari atap mereka masuknya. Terus bagaimana mengamankannya? Nah ini Bapak Ibu, kemarin kalau tidak salah saya mendapat informasi, uang bos itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk menambah yang namanya CCTV. Bagi Bapak Ibu yang sekolah-sekolahnya sudah ada apa namanya jaringan internet. Itu kalau menurut saya ya Pak Bapak mungkin nanti bisa menambahkan mungkin ada solusi terkait bagaimana cara mengamankan ya. Kemudian yang kedua, kalau memindah Mas ya, saya juga ini tidak punya ruang khusus. Jadi biasanya saya pindah itu saya kerjasama dengan guru olahraga Pak Junai, kemudian anak-anak kelas 6. Jadi memang penyimpanan sehari-hari ketika malam itu di ruang yang ada ralis ada CCTV-nya. Tadi kok Tapi ngene. ketika pembelajaran itu misal butuh ke ruang kelas 1 ya kita angkat bareng-bareng ke kelas 1. Kalau kelas 5 butuh ya kelas 5. Tapi seringnya saya menggunakan di tempat teduh di dekat ruang kepala sekolah sehingga tidak terlalu jauh dan berat untuk gotongnya tadi. Itu Bapak Ibu ya. Silakan nanti untuk PID itu kemarin rekaman webinar sebelumnya sebenarnya sudah ada bagaimana cara merawat PID. Tapi nanti mungkin akan kita adakan lagi webinar terkait dengan penyimpanan dan perawatan PID yang benar ya untuk webinar selanjutnya. Nah, PID itu memang perlu ada perawatan. Jadi mungkin Bapak Ibu kemarin tidak belum menyimaknya. Mungkin seperti itu Mas Bagus ya. Mungkin Pak Bapak saya Oke. persilakan mau nambah. Baik, Bapak Monggo. Ibu, saya coba tambahkan ya. Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan itu mungkin ada hadisnya Bapak Ibu ya. Hadisnya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalau proses mengamankan dari proses maling segala macam itu nggak ada standarnya Bapak Ibu. Tergantung kondisi Bapak Ibu masing-masing. Ya, eh, saya hanya menyampaikan secara prinsip ya, secara prinsip bahwa PID itu harus berada di ruang pembelajaran pada saat pembelajaran Bapak Ibu ya. Pada saat pembelajaran. Kalau pada saat penyimpanan, Bapak Ibu boleh disimpan di mana saja, bahkan disimpan dibawa pulang ke rumah. Kalau konteksnya untuk mengamankan ya silakan saja pada saat malam hari kan. Cuman pada saat pembelajaran dipastikan PID itu bisa dipakai oleh guru dan siswa untuk proses belajar mengajarnya. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Nah, adapun Bapak Ibu proses bagaimana kelas diberi terali segala macam Bapak Ibu itu bisa menggunakan dana BOS Bapak Ibu ya. Termasuk membeli CCTV dan lain-lain. CCTV itu tidak menghindari orang dari proses kemalingan Bapak Ibu. Oh, kita tetap bisa kemalingan dengan adanya CCTV. Tapi kita punya rekamannya gitu. Nah, bagaimana jika terjadi kemalingan Bapak Ibu? Barangnya hilang ya. Kayak kemarin kan Chromebook kita banyak yang hilang ya. Kalau Chromebook tuh mudah sekali ya, tinggal diangkat. Kalau PID ini agak lebih sulit sebenarnya Bapak Ibu. Untuk yang maling harus effort ya, harus bawa mobil, tidak bisa dilakukan sendiri gitu ya. Semoga saja lebih aman. Tapi kalaupun terjadi kehilangan Bapak Ibu prosesnya ya standar ya. Pertama harus melapor ke pihak yang berwajib, ya. Harus punya laporan ke pihak yang berwajib. Itu yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan. Saya rasa seperti itu. Jadi kita secara prinsip PID itu harus berada di ruang pembelajaran. Bapak Ibu sekarang punyanya satu. Tapi bayangkan nanti Bapak Ibu punya di setiap ruang kelas. Ya kan? Bayangkan nanti punya di setiap ruang kelas. Sama seperti papan tulis kita, papan berkotak kita gitu ya. Di kelas-kelas itu kan harus ada papan tulis. Itu pasti. Kedua harus ada papan tulis berkotak. Itu yang sering Bapak Ibu lalai ya.
Nah, saya rasa untuk pengadaan papan tulis per kotak, Bapak Ibu bisa gunakan dana BOS ya. Kemudian PID kita sendiri, apakah Bapak Ibu terpikir untuk membeli bungkusnya PID itu? Kemarin ada sekolah-sekolah tuh yang membeli bungkusnya. Sebenarnya pelatihan kami di awal itu proses pengadaan, itu ada proses bagaimana membungkus PID itu, bagaimana membersihkannya, itu harus beli kain microfiber misalkan. Nah, hal-hal kecil seperti itu harusnya ada di dalam Arkas Bapak Ibu. Silakan gunakan dana BOS. Dana BOS boleh membeli hal-hal kecil, kecil seperti itu. Sama seperti program kita yang lain, revitalisasi sekolah. Untuk membangunnya, merehabnya dengan kerusakan besar, itu kita pakai dana revitalisasi di tingkat nasional. Tapi kalau untuk rehab-rehab kecil segala macam, Bapak Ibu bisa gunakan dana BOS. Nah, tergantung kita bagaimana menyusun Arkas kita gitu ya. Nah, untuk PID sendiri Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu ya menggunakan dana BOS-nya untuk misalkan hal kecil ya, membeli bungkus dari PID itu jangan sampai berdebu. Nah, ini di pelatihannya itu kan bungkusnya itu jangan dibungkus pakai plastik Bapak Ibu ya. Nanti uap air tidak keluar ya. Nanti uap air tidak keluar, kemudian uap air itu membasahi barang elektronik tersebut. Jadi diharapkan membungkusnya pakai kain ya, pakai kain. Nah, di Shopee tuh ada tuh yang jualnya tuh, jual bungkus PID. Bapak Ibu tinggal beli aja di Shopee. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu bisa menggunakan dana apa? Dana BOS. Dana BOS bisa digunakan seperti itu. Seperti yang disampaikan Pak Ibnu Anwar tadi ya, beli CCTV, ya, itu bisa dana BOS. Terus trali ruang kelas itu bisa dana BOS. Untuk sementara ini, Bapak Ibu, saya tadi menyampaikan yang penting PID-nya di saat pembelajaran ada di ruang kelas. Kemudian untuk penyimpanan boleh Bapak Ibu gotong-gotong ke ruang kepala sekolah dan jangan sampai Bapak Ibu di siang hari di saat pembelajaran ada yang datang ke sana baik monitoring dari Dinas Pendidikan, dari kami, dari inspektorat dan lain-lain datang PID-nya ada di ruang kepala sekolah. Nah, itu yang sering kali terjadi Bapak Ibu. Itu yang membuat proses pengadaan kita dipertanyakan. Ini Pak ID-nya nggak dipakai nih, nggak dipakai dalam pembelajaran. Nah, itu kita jadi salah. Korupsi itu ada dua. Pengadaan barangnya, kemudian barangnya tidak dipakai itu jadi korupsi juga jadinya. Makanya Bapak Ibu, kemarin di Chromebook juga kita membuktikan bahwa Chromebook itu dipakai dengan profil Chromebook ya dulu ya. Pernah kita ngirim foto Chromebooknya saat dipakai segala macam. Nah, itu salah satu bentuk kita terhindar dari korupsi ya. Seperti itu Bapak Ibu. DPID itu harus kita buktikan kita pakai dalam proses pembelajaran. Karena pengadaan PID program besarnya adalah digitalisasi pembelajaran Bapak Ibu. Ingat-ingat lagi. PID itu adalah digitalisasi pembelajaran. Jadi PID bukan untuk di ruang kepala sekolah. Kemudian kalau kami survei ada yang menjawab PID yang dipakai Pak kapan? Pada saat senam pagi nanti jadi ini. Nah, itu belum Bapak Ibu. Belum membuktikan PID itu dipakai dalam pembelajaran. Kalau sekadar untuk menayangkan video senam pagi, Bapak Ibu kan sudah punya LCD proyektor dan lain-lain. Itu bisa tayangkan. PID itu lebih kompleks Bapak Ibu ya. Penggunaannya harus bukan untuk menayangkan Bapak Ibu, tapi untuk berinteraksi dengan siswa. Tadi Pak Ibnu Anwar sudah nambahin sedikit materi kita. Tidak hanya sekadar perval Sarpras ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, PID itu bisa menggunakan media digitalnya. Media digital itu ada satu yang sudah kita siapkan. Itu ada di ruang murid Bapak Ibu. Di sana sudah banyak sekali di ruang murid itu media pembelajarannya, game interaktifnya, laboratorium mayanya. Itu yang sudah siap pakai Bapak Ibu. Itu media yang bisa Bapak Ibu siap pakai, itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk berinteraksi pembelajaran dengan siswa. Di luar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ruang murid, Bapak Ibu juga bisa menggunakan materi siap pakai lainnya. Mungkin ada di WordWall, ada di Canva, dan lain-lain. Yang sudah siap pakai ya, sudah dibuat orang lain. Bahkan yang kedua, Bapak Ibu, medianya harusnya Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran digital sendiri. Dari misalkan media analog Bapak Ibu yang sudah punya selama ini. Contohnya Bapak Ibu di sekolah punya media papan dari triplek yang membuktikan bahwa lingkaran itu bisa diubah menjadi persegi panjang ya. Yang lingkaran yang potong-potong jadi juring-juring itu ya, sektor-sektor lingkaran. Kemudian disusun jadi persegi panjang. Itu kan ada tuh alat media pembelajarannya di Matematika Kit ya.
kit matematika di SD. Nah, Bapak Ibu, kit matematika itu bisa Bapak Ibu perbanyak dengan cara membuat kit matematika digitalnya. Nah, kalau tadi yang siap pakai di ruang murid, sekarang Bapak Ibu buat sendiri. Nah, buat sendiri dari media yang Bapak Ibu pernah pakai analog, Bapak Ibu buat sendiri dengan digital. Membuatnya gampang Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu tidak perlu keterampilan coding untuk membuatnya, tidak perlu keterampilan scripting, programmer untuk membuatnya. Bapak Ibu cukup pakai AI. Di Canva itu Bapak Ibu buka Canva, terus ada kode, Bapak Ibu di kodenya tinggal bilang aja, buatkan saya media pembelajaran untuk ini kelas 3 SD. Nanti dia akan buat aplikasinya. Jadi ada dua Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pakai yang sudah jadi yang di ruang murid atau di media-media lain ya, Wordwall, Canva dan lain-lain. Kedua Bapak Ibu bisa buat sendiri dengan bantuan AI. Nah, itu nanti PID-nya bisa benar-benar digunakan untuk pembelajaran yang interaktif ya. Nah, adapun penyimpanan jangan sampai hilang segala macam. Itu Bapak Ibu strateginya di sekolah-sekolah masing-masing. Yang jelas supaya jangan hilang itu bisa ada satpamnya, bisa ruangan yang diterali, bisa disimpan dibawa pulang ke rumah. Itu terserah Bapak Ibu ya. Yang jelas Bapak Ibu pada saat pembelajaran PID harus berada di ruang kelas dan digunakan oleh guru-guru yang terampil menggunakannya Bapak Ibu. Itu tugas Bapak Ibu. Memberikan keterampilan kepada teman-teman kita yang mampu ngajarin yang belum mampu gitu ya. Nah, itu saling memberi gitu ya. Mungkin yang mampu secara digital bahkan bisa jadi tidak mampu secara konsep pembelajaran dulunya. Ya, belajar dari guru senior konsep pembelajarannya. Nanti guru senior kan sudah punya tuh alat-alat media pembelajaran yang analog ya, yang dia pernah pakai dulu. Nah, itu digitalisasi oleh guru-guru muda yang bisa membuat digitalisasinya. Nanti sama-sama belajar tuh. Oh, belajar analog ini konsep matematikanya seperti apa? Seperti itu. Kemudian guru muda yang mampu digital bisa membuatkan digitalisasinya. Sebaliknya, jadi belajarnya saling mengisi kita Bapak Ibu. Saya rasa seperti itu. Jadi jawaban saya untuk bagaimana proses penyimpanannya, ya kembali lagi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kita punya strategi masing-masing biar kita nggak kecurian Bapak. Dan yang terakhir paling itu tadi ya, bagaimana kalau benar-benar terjadi? Semoga saja tidak ya. Kalau benar-benar terjadi ya standar Bapak Ibu. Kita harus membuat laporan ke pihak kepolisian gitu ya. Termasuk kemarin kami mengecek apakah PID-nya sampai, laptopnya sampai, harddisk eksternalnya sampai. Nah, kami coba cek harddisk eksternalnya kan Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya kami ingin menguji begitu harddisk eksternalnya sampai, biasanya laptopnya sudah sampai juga gitu ya. Seperti itu. Dan biasanya juga PID-nya juga sampai. Jadi proses pengecekan seperti itu. Tapi kemarin pun waktu harddisk eksternal itu dicek ternyata ada 1-2 sekolah di Sumatera Selatan hilang barangnya. Ya kami nggak mau tahu hilangnya itu seperti apa. Harus dilaporkan ke kepolisian. Harusnya kita tetap apapun barangnya sekecil apapun kita punya bukti bahwa kita sudah melaporkannya ke pihak yang berwajib Bapak Ibu. Jadi kita punya dokumen laporan gitu ya. Intinya terakhir seperti itu. Jadi kalau diperiksa barangnya mana ya ini sudah hilang dan laporannya ada pihak yang berwajib. Dan yang menentukan kesalahan dari kehilangan itu pihak yang berwajib Bapak Ibu. Jadi bukan kita gitu ya. Jadi pihak berwajib yang akan memberikan surat keterangan bahwa kita benar-benar hilang dan sudah ada laporannya. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Kita sama-sama bersemangat. Semoga saja di beberapa tahun yang akan datang setiap ruang kelas kita punya papan interaktif digital dan semua guru-guru kita mampu melakukan pembelajaran digital. Satu yang menjadi catatan buat kita, proses digitalisasi pembelajaran itu harus diawali dengan proses selama ini kita melakukan pembelajaran dengan media pembelajaran yang analog Bapak Ibu. Kalau yang analog kita tidak pernah lakukan, kita lecture ceramah-ceramah terus Bapak Ibu. Kita tidak bisa membuat yang digital Bapak Ibu ya. Kita hanya bisa membuat yang digital kalau selama ini kita sudah bikin media pembelajaran yang analog gitu. Nah, nanti metode pembelajaran analognya tetap tidak bisa kita tinggalkan Bapak Ibu. Contoh digitalisasi di PID itu kan ada alatnya tuh. Ada penggaris panjangnya, ada busurnya, ada segitiga siku-sikunya, ada segitiga akutnya. Itu ada tuh di papan tulis digital. Betul kan Pak Ibnu Umar ya? Betul. Tapi Bapak Ibu di kelas kita penggaris akut, segitiga siku-siku,
busur yang dari triplek besar itu harus tetap ada di ruang kelas 6, kelas 5, kelas 4 kita. Kenapa? Karena digitalisasi itu bukan menggantikan Bapak Ibu ya. Dia harus barang real penggaris yang pakai apa papan kayu yang besar itu tetap harus ada. Itu Bapak Ibu, saya bertanya kalau digitalisasi, RPP-nya digitalisasi, kemudian mati lampu, apa pembelajarannya harus stop? Enggak kan? Berarti kita harus tetap ada proses analog, tetap harus kita siapkan. Bahkan Bapak Ibu nanti digitalisasi itu kalau di materi kami itu salah satu metode pembelajarannya kita bisa pakai metode yang station rotation. Di station rotation itu kita satu papan digital di depan, kelompok yang lain sedang menggunakan analog di ini, nanti kelompok yang lain berdiskusi dari buku, kelompok yang lain sedang nanti berputar ya. Jadi ada dia tetap pakai analognya, pakai digitalnya segala macam. Jadi itu salah satu model ya pembelajaran di digitalisasi. Jadi yang analog tidak ditinggalkan Bapak Ibu ya, papan berkotak di kelas tetap harus ada. Termasuk itu sebagai antisipasi ketika RPP kita tidak berjalan karena mati lampu Bapak Ibu ya. Jadi digitalisasi itu tidak bisa benar-benar menggantikan proses analognya. Dan orang tidak akan bisa pindah ke digital kalau orang itu guru itu tidak pernah menyusun alat pembelajaran analog Bapak Ibu ya. Jadi kita hargai guru-guru lama kita yang sudah terbiasa menggunakan media analog. Nah, justru kita combine dan menjadi dua-duanya kita pakai gitu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi proses penyimpanan semoga Bapak Ibu bisa ini yang dilakukan Pak Ibnu Anwar di sekolahnya ini sangat sudah dipakai betul ya, sudah digotong-gotong bersama guru dan anak kelas 6 itu sangat menyenangkan buat kami bahwa benar-benar PID-nya benar-benar dipakai ya, tidak hanya disimpan dan berdebu di ruang kepala sekolah. Saya rasa demikian Bapak Ibu, tidak ada jawaban yang pasti bagaimana menghindari maling itu. Itu Bapak Ibu semua harus kita punya strategi ya. Termasuk digotong-gotongnya oleh anak-anak nanti jatuh gitu, pecah PID-nya. Nah, itu kan di luar skenario kita Bapak Ibu. Ya, semuanya harus kita berhati-hati. Tapi kalaupun terjadi Bapak Ibu, tinggal kita buat laporannya dan laporan ke kepolisian bahwa itu adalah sesuatu yang bukan atas kesengajaan kita ya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa, artinya rusak itu karena dipakai itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Jangan sampai kita takut rusak, barangnya malah nggak pernah dipakai, pernah dipakai juga akhirnya rusak juga di dalam gudang kita, Bu. Demikian dari saya mungkin itu. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baba atas pencerahannya. Dan memang izin Pak, mungkin di beberapa sekolah itu termasuk sekolah kami itu masih sedikit ketakutan. Mau mindahin PID itu masih apa ya, ragu-ragu atau ini takut kalau rusak nanti terus kami suruh ganti atau gak sih. Mindsetnya masih seperti itu Pak. Jadi beberapa sekolah itu memang ada yang mau mindahin itu tidak berani. Bahkan pindah cuman beberapa meter aja tuh. Memang berat dan itu harus orang banyak. Terima kasih Mas Ibnu ada gambaran bagi kami kalau mau mindahin berarti rame-rame ya harusnya nggak biar lagi lebih ringan. Ya, Karena kalau sendirian kayaknya nggak sanggup bisa Bang Mas. bawanya. Tapi ini ya Mas, jangan Ya, anak-anak, maksud saya itu ketika mindah memang anak bantu gotong, tapi gurunya masih megang hmm, itu. Ya, Jangan harus langsung ada orang ya, anak-anak dewasanya, ya, tetap harus ada orang harus dewasa. ya, Dan ya, juga tadi betul. disampaikan Pak Ibnu, dia contohkan anak kelas 6 gitu ya. Seperti itu. Ya, Ya. baik. Silakan Pak. Monggo. Kita tidak mau rusak ya, tapi kalau memang rusak karena pemakaian, ya normal Pak. Semua barang Oke. ini rusak. Tinggal kita yang pertama masukkan ke dalam daftar inventaris sekolah, sudah menjadi milik sekolah Mm-mm. itu masukkan daftar inventaris. Nanti prosesnya pemakaian itu harus ada logbooknya kalau bisa. Hari ini dipakai oleh siapa, tanggal jam berapa gitu kan. Ada logbooknya, kemudian logbook pemeliharaan dibersihkan kapan segala macam sampai nanti eh, log bahwa barang itu rusak. Rusaknya kenapa gitu kan. Semua nggak apa-apa. Rusak tuh tak apa-apa Pak. Asal rusaknya karena dipakai dan bukan disengaja ya, bukan artinya kita pengen rusakin juga enggak. Tapi kan segala sesuatu bisa terjadi dan itu tidak salah Bapak Ibu. Kalau rusak
karena kita pakai tidak salah. Yang salah itu rusak karena tidak dipakai Bapak Ibu. Bapak Ibu simpan di ruang sekolah bertahun-tahun, kemudian rusak. Nah itu nggak ada locknya sama sekali. Itu yang salah gitu ya. Saya rasa seperti Baik, itu. Bapak. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin satu lagi nih Pak Baba. Seandainya dia tidak dipindahkan tetapi ada ruangan khusus memang digunakan untuk belajar. Jadi mungkin ada kelas itu Ya, mungkin bisa giliran tadi atau sudah bagaimanapun saya itu. gambarkan di awal saya memberikan Ah, pengantar ya bahwa berarti bisa ya Pak. bisa saja Bapak Ibu Oke, siap. kita punya ruangan spesial, bisa saja punya ruang Mm, lab komputer misalkan ditaruh di situ. Yang penting ruangan itu bisa jadi akses bagi guru dan siswa untuk bertemu dengan PID-nya gitu ya. oke. Jadi di rolling Baik misalkan. Bapak, terima kasih. Terima kasih banyak nih Pak Baba. Alhamdulillah Sama-sama. hari ini pencerahan kita sungguh sangat banyak sekali. Pemahaman-pemahaman berkaitan dengan PID itu sudah kita dapatkan hari ini dan terima kasih banyak Mas Ibnu sudah membantu teman-teman kepala sekolah yang memang notabene masih berpikiran takut untuk mengganti. Itu dalam tanda kutip memang masih dalam dalam konteks seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Baik itu untuk Pak Baba ataupun untuk Pak Ibnu, kami persilahkan. Kalau emang sudah tidak ada, mungkin bisa kita tutup Mas Ibnu ya. Terakhir Mas, ya ini ada WA Ya, masuk ya. Tadi saya oke, baca. monggo, monggo, silakan Mas. Jadi Silakan. webinar kemarin saya kan menyampaikan bagaimana cara mengamankan ya selain pakai CCTV dan lain-lain, tapi saya menyarankan untuk menghubungkan pakai Google Mail Bapak Ibu ya. Jadi terus password ya. Ini kan PD seperti halnya HP kita ya. Kodenya itu waktu masuk pertama lupa. Terus bagaimana? Kalau kodenya lupa, Bapak Ibu kan akhirnya tidak bisa masuk ke PD ya. Ini saya jawab di sini saja ya. Mungkin beberapa kawan yang lain ada yang mengalami yang sama. Caranya mudah Bapak Ibu untuk merisetnya. Cukup di bagian power itu, Bapak Ibu tekan agak lama ya, mungkin sekitar 5 detik. Nanti reset sendiri Bapak Ibu. Ya, saya ulangi lagi. Bagi Bapak Ibu yang kemarin memberikan kunci pengamanan ya. Jadi ketika mau masukkan kode angka dan seterusnya terus lupa. Caranya seperti tadi. Jadi di bagian power silakan ditekan agak lama sampai nanti muncul sendiri reset gitu. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, artinya eh, pengamanan pertama pakai kode tadi sepertinya sudah hilang gitu. Kalau salah seperti itu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Ibnu Anwar dan juga Pak Baba atas pencerahannya hari ini. Sudah membawa kita ke eh, mindset yang lebih luas berkaitan dengan PID di sekolah. Bapak Ibu masih adakah yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita tutup Mas Ibnu. Silakan Mas. Izin? Oke, baik. Satu pantun sebagai penutup. Kayu agatis di dalam hutan, Cakep. tumbuh subur di dekat rawa. Cakep. Cakep. Perval digitalisasi membawa kemajuan, Cakep. pendidikan Oki makin jaya dan bertahta. Cakep. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, seluruh rangkaian acara diseminasi verbal digitalisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Oki hari ini telah selesai kita laksanakan. Sebelum kita mengakhiri ruang Zoom, mohon Bapak dan Ibu bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk kita melakukan sesi foto bersama. Silakan Mas Ibnu di foto. Siap, saya foto dulu Ya, ya Bapak Ibu ya izin untuk monggo membuka Bapak dan kamera. Ibu silakan dibuka, Ya. Ini izin dibuka kameranya buka sebentar untuk kita kamera. ambil sesi foto. Oke, siap. Saya hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mbak Meme itu sudah ada. Mbak Meme. Terus yang kedua, slide kedua ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga terakhir. Oke, 1, 2, 3. Baik. Oke. Selesai Mas. Oh ya Mas ini ada Mbak Meme Baik, ya. Nanti mungkin Bapak ya Ibu Mbak Mem.
Ya, mungkin Mbak Pem bisa Silakan. menyampaikan data update ya, Mbak. Kalau Iya, sekolah Pak. mana yang mungkin belum mengisi, bisa kirim ke saya, Mbak. Nanti saya teruskan ke kepala sekolahnya atau ke Pak Ahmad. Mungkin Oke, ada. Pak. Baik. Ya, terima kasih. Ya, Pak sama-sama, Pemi, Pak. silakan berkomunikasi dengan Mbak Meme ya, karena Mbak Meme yang ini yang terakhir kuncinya menyetujui proses perpalnya. Tidak ada yang Mungkin ada yang mau ditolak kan Mbak disampaikan. Meme ya? Di Oki ya? Iya, Pak. Ya, saya soalnya di dashboard saya di Sumsel ada 27 sekolah yang ditolak di kabupaten lain, Bro. Sudah saya tanya kenapa ditolak ya. Oke, aman ya. Aman. Terima kasih Mbak Meme. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ingin- Mbak Mimi? Tidak ada, Pak. Tidak Saya ada. izin brief ya, Pak Anwar, Pak Bagus, Pak Meme. Iya, Pak. Terima Dan kasih, Pak Baba. Bapak Ibu Kepala Sekolah seluruhnya dari Organ Komering Ilir, terima kasih. Semangat. Siap. Semoga ingin kita PID-nya bertambah di sekolah terwujud dalam waktu yang lebih dekat. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Baik, Bapak. Terima kasih kembali. Baik, Bapak dan Ibu, saya Bagus Hermanto Yuyun selaku pembawa acara. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan selama memandu acara. Terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu semuanya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Akhirul kali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun, Mas. Bagus. Sami-sami. Sami-sami Mas Ibnu. Izin live ya, Oke, Mas. silakan, Mas. Oke.